Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 PGMIB yang beranggotakan saya sendiri Marsha Milani. Kemudian ada rekan saya Ima Yuli Hafifah dan Listiana Rahmawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pelajaran Fikih MI pada masing-masing kelas. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Mata pelajaran fikih adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang bertujuan supaya peserta didik dapat mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam yang kemudian bisa dijadikan sebagai pandangan hidupnya melalui kegiatan bimbingan, penguatan, pengalaman, dan keteladanan. Sedangkan ilmu fikih sendiri memiliki arti suatu ilmu yang mempelajari tentang syariat yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil hukum yang terinci dari ilmu tersebut. Jadi, mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam yang mempelajari tentang fikih dalam kehidupan sehari-harinya yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran fikih di MI. Ada beberapa strategi pembelajaran fikih di MI. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran problem solving. Jadi di strategi pembelajaran problem solving itu peserta didik diminta menyelesaikan masalah berdasarkan informasi dari data yang benar. Sehingga tugasnya pendidik itu mengarahkan peserta didik supaya bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang dialaminya. Yang kedua itu strategi pembelajaran dengan diskusi. Caranya itu pendidik membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian pendidik memberikan tugas kepada setiap kelompok tersebut. Selanjutnya, kelompok tersebut mendiskusikan dan mencari jawaban yang benar. Yang ketiga itu strategi pembelajaran cooperative learning. Strategi ini dengan cara setiap anggota itu ikut andil untuk bekerja sama dan saling membantu satu sama lain untuk memahami materi yang telah disampaikan pendidik atau guru. Yang keempat itu strategi pembelajaran jigsaw. Pembelajaran jigsaw itu dapat diterapkan untuk peserta didik kelasnya atas. Kelasnya itu kelas 4, 5, dan juga 6. Karena apa? Karena menguji tingkat ketangkasan, daya ingat, dan juga kepercayaan dalam mencerna suatu materi yang disampaikan pendidik untuk disampaikan lagi kepada kelompok lain. Caranya seperti ini. Menjadi beberapa kelompok. Kemudian pendidik itu menyampaikan materi yang berbeda-beda pada setiap kelompoknya. Kemudian peserta didik yang sudah sudah mendengarkan materi yang disampaikan itu berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian perwakilan 1 orang atau 2 orang itu diperintahkan untuk mengunjungi kelompok lain. Gunanya apa? Gunanya agar dapat menyampaikan informasi materi yang didapatnya, sehingga setiap kelompok itu memiliki pengetahuan atau materi dari berbeda-beda, seperti itu. Yang kelima itu strategi pembelajaran ekspositoris.
Strategi pembelajaran ini menekankan penyampaian materi secara verbal dari pendidik ke siswa, sehingga strategi ini hanya berpusat kepada guru. Guru menjelaskan materi secara terperinci seperti itu. Dan yang keenam itu strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry itu kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri jawabannya. Yang ketujuh, strategi kontekstual teaching and learning atau CTL. Keterkaitan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik secara nyata. Jadi strategi ini itu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata peserta didiknya, sehingga akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Sehingga peserta didik itu dapat menerapkan potensi hasil belajarnya yaitu dalam kehidupan sehari-harinya. Strategi pembelajaran fikih di MI itu sangat penting dilakukan. Karena apa? Karena akan menjadikan belajar mengajar tidak monoton dengan metode ceramah saja. Jadi hal tersebut atau hal ini itu dapat membantu siswa untuk berperan aktif, karena mengingat di Indonesia itu juga menerapkan sistem kurikulum 13 di mana pendidik itu berperan sebagai fasilitator, dan di sini peserta didik dituntut aktif dalam pembelajarannya. C. Metode pembelajaran fikih di MI. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, metode merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Maka diperlukan pengetahuan tentang tujuan itu sendiri. Perumusan tujuan yang sejelas-jelasnya merupakan persyaratan terpenting sebelum seorang guru menentukan dan memilih metode mengajar yang tepat. Tanpa metode, maka mata pelajaran fikih yang disampaikan tidak akan berproses secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Di samping itu, seorang pendidik juga harus menyadari bahwa tidak semua metode cocok dengan materi yang akan disampaikan. Metode-metode tersebut antara lain: yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode ceramah adalah teknik penyampaian pesan pelajaran yang sudah lazim dipakai oleh para guru di sekolah. Metode diskusi. Menurut Zuhairani memberikan pengertian tentang metode diskusi secara umum sebagai salah satu metode interaksi edukatif, diartikan sebagai metode di dalam mempelajari bahan atau penyampaian bahan pelajaran dengan jalan mendiskusikannya sehingga menimbulkan pengertian, pemahaman, serta perubahan tingkah laku murid seperti yang telah dirumuskan dalam tujuan introduksionalnya. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran yang memeragakan suatu proses kejadian. Metode demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pelajaran seperti benda-benda miniatur, gambar perangkat, alat-alat laboratorium, dan lain-lain. Akan tetapi, alat demonstrasi yang paling pokok adalah papan tulis atau whiteboard, mengingat fungsinya yang multiproses. Yang keempat, metode sosiodrama. Sosiodrama adalah suatu cara mengajar dengan jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. Metode bermain peran, titik tekannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi.
Yang kelima adalah metode resitasi. Adapun pengertian lain dari metode resitasi adalah cara menyajikan bahan pelajaran di mana guru memberikan sejumlah tugas terhadap murid-muridnya untuk mempelajari sesuatu. Kemudian mereka disuruh untuk mempertanggungjawabkan. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.